Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 10 Februari, hari Senin, jam 6:51 pagi di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual dan di video kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat-sangat menarik. Oke? Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita segera mulai. Teman-teman percaya nggak bahwa mesin waktu itu bisa ditemukan? Kita bicara tentang satu mesin waktu. Kita gunakan imajinasi ya. Mesin waktu. Percaya nggak bahwa mesin waktu itu bisa beneran ada? Sekarang belum ada. Yes. Tapi bisa nggak? Nah, yang saya maksud dengan mesin waktu adalah kalau sekarang saya ada tinggal di tahun 2025 sekarang ini. Saya bisa kembali lagi ke diri saya di tahun misalkan tahun 2000 misalkan biar gampang hitung ya. 25 tahun yang lalu. Ini selisihnya 25 tahun. Ya, saya bisa kembali lagi ke sana ke tahun ini. Ya, lalu kemudian saya bisa mengalami hidup lagi dan kemudian mungkin bisa mengubah masa lalu saya. Itu kan. Jadi kalau ditanya mesin waktu, kenapa kamu perlu kepengen ngejar mesin waktu? Karena mau mengubah sejarah. Karena eh dulu saya belum sukses di mata kuliah A. Sekarang saya sudah ngerti tentang saya mau balik lagi membawa semua pengetahuan saya, membawa semua pengalaman yang saya punya. Ini pengalaman saya di sini. Saya mau bawa menuju ke sini dan menjalani hidup lagi sebagai Irwan tapi di tahun 2000 dengan modal yang sama. Paham maksud saya? Itu mesin waktu. Nah, kira-kira seperti ini tuh bisa nggak sih terjadi? Mungkin nggak jadi. Nah, kalau cuma berhayal teman-teman, misalkan kita hanya berhayal menggunakan imajinasi tanpa pakai logika. Contoh seperti ceritanya Doraemon dengan Nobita, misalkan temukan mesin waktu, maka dikatakan seolah-olah tuh bisa. Seolah-olah tuh bisa. Tujuannya cuma satu adalah memuaskan ego. Bahwa saya dulu pernah punya aib, punya rasa malu yang terjadi di tahun 2000, lalu kemudian saya ingin tutupi itu agar itu tidak terjadi dan saya nggak mengalami itu. Yes. Lalu kemudian kembali lagi ke tahun 2025 seolah-olah seperti nggak ada apa-apa. Ya. Nah, tapi kalau kita ngomong secara ilmu pengetahuan, secara logika, mesin waktu ini nggak mungkin bisa terjadi. Ya, kenapa bisa begitu? Karena di sini ada namanya grandfather paradox. Ya, sebuah paradoks. Artinya, intinya cuma sederhana aja. Teman-teman boleh cari di Google, ya namanya grandfather paradox, cari yang bahasa Indonesia juga ada, terjemahkan sendiri. Tapi intinya adalah setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Oke? Jadi kalau misalkan ternyata beneran nih, tahun 2000, saya bisa kembali lagi ke tahun 2000 dengan pengetahuan yang saya punya. Apa bedanya Irwan di tahun 2000 yang benar-benar menjalani tahun itu dengan Irwan yang sudah ya dari tahun 2025. Jadi kalau misalkan kita gambarkan dua begini ya. Ini adalah yang biru nih benar-benar Irwan yang di tahun 2000 yang menjalani tahun itu. Sedangkan yang hitam ini adalah Irwan yang datang dari tahun 2025 dalam satu tubuh. Bedanya apa? Bedanya adalah Irwan yang hitam ini yang dari tahun 2025 itu adalah Irwan yang sudah tahu 25 tahun lagi akan bagaimana. Sedangkan Irwan yang benar-benar nih menjalani tahun 2000 ini adalah Irwan yang belum tahu. Ya, jadi yang ini adalah yang belum tahu apa yang akan terjadi di depan dia. Gak tahu masa depannya bagaimana. Sedangkan yang Irwan yang di sini, Irwan yang sudah tahu. Nah, dari sini aja sudah nggak mungkin bisa menyatu. Irwan yang belum tahu dengan Irwan yang sudah tahu, bagaimana dia bisa menyatu? Nggak mungkin. Jadi kalau misalkan ternyata Irwan ini bisa kembali ke tahun 2000, maka dia akan menjadi Irwan yang berbeda. Karena dia sudah tahu. Dia akan jadi Irwan yang berbeda. Gak mungkin Irwan yang hitam dengan Irwan yang biru itu menyatu. Gak mungkin. Itu jelas gak mungkin. Ya karena sudah dua dunia yang berbeda. Nah ada konsekuensi. Jadi kalau misalkan ternyata oke, kita kembali lagi tahun 2000 lalu kemudian Irwan balik lagi ke tahun 2025. Lalu kemudian
Apakah tidak ada sesuatu yang baru? Jawabannya adalah tidak. Nggak mungkin akan sama. Karena Irwan yang kembali lagi ke tahun 2025, Irwan akan jadi Irwan yang merah. Terpisah. Ya, terpisah. Jadi dia akan kembalinya kemana? Dia akan kembalinya ke sini. Bukan, dia pikir dia akan kembali ke hitam itu. Padahal sebenarnya dia kembali lagi menuju ke sini. Sama-sama di tahun 2025 di sini. Ya, tapi dia berada di jalur yang berbeda. Ya, jadi bisa dipahami ya. Sama juga dengan ketika dia berada di jalur yang biru, seolah-olah seperti saya mau kembali ke sini, kepinginnya mau kembali ke sini. Tapi sebenarnya dia membias kembali justru malah menuju ke sini. Nah, ini adalah sebuah konsep hidup paralel, teman-teman. Ini namanya dunia paralel. Ya, dan ini dijelaskan dengan sangat luar biasa di gambar ini. Saya sudah share ke teman-teman di Facebook dan saya juga sudah janji untuk menjelaskan gambar ini. Ya, inilah konsep dunia paralel, teman-teman. Ya, nah, jadi kalau kita lihat di sebagai acuannya today di sini ya, ini hari ini today sekarang, lalu kemudian ini adalah masa lalu, ini adalah masa depan. Jadi ini akan selalu ke bawah teman-teman, nggak akan pernah ini kamu lepas dari ini, nggak pernah. Ya, nah kalau kita lihat, kalau kita toleh ke belakang masa lalu adalah garis hijau yang sudah kita lalui. Kita memilih teman-teman. Ya, kita memilih. Saya pakai pulpen dulu biar kita makin jelas ya pelajarannya. Ya, coba kita lihat. Oke, kita ambil pulpen dulu. Ya, ini dia pulpennya ya. Oke. Nah, biar kita makin jelas pembelajarannya sini ya. Nah, garis yang sekarang kita punya yang di sini ya, itu adalah garis hasil pilihan kita di masa lalu. Ya, ini masa lalu. Kamu menaik rute yang ini. Tetapi ada nggak diri kita yang mengambil rute yang berbeda? Jawabannya ada. Contoh misalkan kamu ambil rute yang ini. Maka kamu akan berada di sini. Sama-sama di today. Sama-sama at this right now. Ya, this now, di present moment. Kamu ambil jalur yang ini maka keluar di sini. Kamu ambil jalur ini keluar di sini. Jadi kamu ambil jalur yang ini keluar di sini. Kita mainkan sendiri imajinasi. Berarti diri kita ini sebenarnya paralelnya tuh banyak. Nah, semua itu percabangannya ambil di mana? Semua percabangannya diambil ketika kamu mengambil sebuah decision, sebuah keputusan. Ya, jadi kalau kamu mengambil keputusan A, yes, no di sini. Ya, nanti di tengah cabang lagi, ada cabang lagi, ada cabang lagi, ada cabang lagi, sehingga yang sama-sama menjalani sekarang ini, ya, itu banyak sekali. Banyak sekali. Ini kita sebutnya sebagai multiverse. Ya, ini disebut sebagai dunia paralel. Bukan dunianya di dunia yang berbeda, enggak. Sebenarnya di saat yang sekarang, di dimensi yang sekarang, tetapi kamu bertemu dengan tapi kamu menjalani hidup kamu sendiri-sendiri sesuai dengan pilihannya. Jadi kalau sekarang kita berada di sini, sekarang ini kebetulan aja karena kita memilih jalur yang ini. Ya, yang hijau ini. Ya, jadi ada banyak pilihan. Jadi dalam teori dunia paralel itu berteori bahwa di setiap pilihan itu ada yang menjalani. Ada kesadarannya masing-masing. Ya, itu diri kita sendiri. Bayangkan satu now ini ada berbagai macam skenario. Nah, bagaimana dengan di masa depan? Itu ada kita mau masa lalu kan. Bagaimana di masa depan? Masa depan juga sama. Masa depan kita nggak kelihatan. Ini yang hijau ini adalah sebuah potensi. Kalau kita ngomong ini sebuah potensi. Yang bisa kamu pilih. Bisa kamu pilih. Tapi balik lagi, apapun pilihan kamu seperti membelah diri, akhirnya akan ada dirimu yang lain untuk menjalani pilihan yang tidak kamu pilih. Ada. Jadi nanti ketemunya akan ketemu di sini. Ya, nanti kita ketemu lagi now-nya misalkan tahun 2050 misalkan. Nah, ini ada di sini nanti. Now, ketika ini jadi now, maka kamu akan bertemu dengan dirimu yang semakin kompleks lagi, semakin banyak lagi. Ya, inilah konsep cara berpikir atau landasan teori dari quantum jumping. Betul sekali. Quantum jumping ya. Wow. Sekarang bisa dapat gambaran nggak kira-kira? Nah,
Lalu kemudian kita sekarang berpikir lagi, kembali lagi ke pertanyaan di awal dalam papat tulis kita tadi. Maka bagaimana dengan teori ini menjawab konsep tentang mesin waktu? Dalam ajaran grandfather paradox dikatakan bahwa kalau kamu sebenarnya bisa mengubah waktu, kamu bertemu dengan kakekmu, lalu kemudian kamu bilang pada kakekmu, "Kek, jangan pacaran sama cewek itu, yang nantinya jadi nenekmu. Ya, jangan pacaran sama itu. Kamu pacaran sama artis saja yang lain." Maka si kakek nggak pacaran sama nenek, lalu bagaimana saya bisa ada? Ya, kemudian saya pulang, yes, kakeknya akhirnya pacaran sama artis, lalu kemudian saya pulang lagi ke tahun 2025, boom, ya saya nggak ada. Betul? Jadi mesin waktu itu nggak sesimpel itu, teman-teman. Nggak mengatakan bahwa seolah-olah seperti saya bisa kembali lagi ke masa lalu, lalu kemudian pulang lagi ke tahun 2025 tanpa konsekuensi apapun, nggak mungkin. Ya, ini grandfather paradox ini sebuah pemikiran yang sangat sangat scientific, sangat logis, sangat rasional. Ada backup ilmunya. Nggak cuma menghayal-hayal bahwa wah nanti saya mesin waktu mau mengubah sejarah. Nggak mungkin. Sama seperti wah saya kepengen mengubah sejarah. Bagaimana kalau misalkan bom atom di Hiroshima itu nggak usah terjadi. Saya mau menggagalkan itu. Wah superhero. Ayo kita kembali ke tahun 1945. Ketika Jepang sebelum dibom atom itu kan Agustus. Kita berbalik ke bulan Februari atau bulan Maret. Kita mempengaruhi presiden Amerika. Wah kita mempengaruhi Adolf Hitler. Kita mempengaruhi whatever lah. Mungkin nggak terjadi. Ya kalau ternyata Jepang tidak dibom atom pada saat itu, maka kamu tidak jadi seperti sekarang. Artinya momen yang terjadi kamu sekarang ini tahun 2025 ini kurang 1/4 aja. Nah, ini. Momen di mana kamu titik hijau yang sekarang ini kamu jalanin kekurangan 1/4 aja. 1/4 kecil aja. Kamu berjalan tidak di tapak yang benar. Kamu tidak mengucapkan kosakata itu. Maka kamu tidak jadi sekarang loh. Kurang 1 titik aja. Kamu tidak di titik ini sekarang. Apa pembelajarannya buat kita? Bahwa masa lalu itu gak bisa dirubah. Bahwa masa lalu itu sudah harus terjadi, ya terjadilah. Itulah yang membawa kamu menuju ke sekarang ini. Betul? Bahwa masa lalu bisa baik dan buruk itu ilusi pikiran kita aja. Melakukan satu judgment berdasarkan sebuah pemikiran yang sempit. Karena itulah ajaran spiritual mengatakan penerimaan. Menerima. Terimalah masa lalumu itu. Mau masa lalumu itu bagus banget. Mau masa lalumu itu gelap banget. Gak ada hal yang bisa kamu lakukan kecuali menerima. Kenapa konsep mesin waktu ini orang ngebet banget kepingin segera menemukan mesin waktu? Kenapa orang mengatakan seandainya ada mesin waktu? Tujuannya cuma satu kan. Bahwa kamu tidak bisa menerima masa lalumu. Ini kan. Tidak bisa menerima skenario ini. Seolah-olah seperti saya mau mencari skenario yang lain. Gak bisa. Skenario yang lain sudah ada orang lain yang menjalaninya. Dirimu yang lain menjalaninya. Jatahmu ya di sini. Udah. Gak ada yang perlu sesali. Ingat ya, semua beban hidup kita. Semua penyakit psikologis kita. Asalnya dari masa lalu. Fobia, trauma. Kan dari masa lalu. Kalau kita mau cari garisnya lagi, itu cuma satu, karena kita nggak bisa nerima. Nah, pembelajaran kali ini adalah pembelajaran yang membuka mata. Bahwa nggak mungkin kamu nggak bisa menerima masa lalumu. Yang bikin nggak terima itu karena pikiran kamu memberikan judgment. Bijat seolah-olah masa lalu saya itu gelap ataupun terang. Masa lalu ya masa lalu. Ya udah, itu harus terjadi. Tetap itu harus terjadi. Jadi kalau kita mau ngomong the worst case scenario, misalkan kita ngomong bom atom di Jepang membunuh banyak orang, tapi tetap itu harus terjadi karena kalau itu tidak terjadi, maka kita nggak di sini sekarang. Lalu apa yang mau kita sesali dari masa lalu kita? Ya kan? Hanya satu hal yang tidak bisa kamu terima, yang kamu sesali. Tetapi ajaran spiritual akhirnya mengajak kita menuju ke satu hal yang utuh, yang komplit. Bahwa masa lalu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita sekarang. Betul? Ya,
Coba deh teman-teman renungkan materi kita sekarang ini sangat powerful sekali karena dengan kita memahami konsep seperti ini akan memudahkan kita untuk menerima apapun masa lalu kita. Semakin kita mudah menerima masa lalu kita dengan apa adanya, semakin mudah juga hidup kita untuk menjadi lebih bahagia. Good. Semoga video ini bisa memberikan insight teman-teman. Silahkan komen-komen. Mau setuju boleh, mau nggak setuju boleh. Segala sesuatu yang baik diambil, yang nggak baik ya dilupakan aja. Thank you udah nonton video ini. Sampai bertemu di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.